bermanfaat bagi tubuh. Nah, anak-anak, di sini kita diminta untuk memperhatikan lingkungan sekitar kita. Maka di lingkungan kita berada di daerah pegunungan, di daerah dataran rendah atau di wilayah pantai. Dan bagaimana pertumbuhan yang ada di sana dan pekerjaan apa yang ada di sana. Nah, untuk memahami hal ini dalam pembelajaran penanaman tanaman teh, mari kita simak ya. Nah, di sini ada sebuah cerita tentang Lina. Nah, yang dibacakan mari kita simak ya. Ketika Lina liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk. Berbeda dengan udara tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya jalan-jalan. Tempat tinggal kakek Lani bukan di daerah perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mencari perkebunan teh. Lani juga memberitahu kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah rendah. Anak-anak, di sini kita telah mendengarkan cerita dari Lani, yang mana dari cerita Lani kita telah mendengarkan yang mana setiap minggu Lani ini sering mengunjungi kakeknya di perkebunan teh dan mengajak kakeknya. Kakek Lani ini juga memberitahu kepada Lani bahwasanya teh ini merupakan salah satu tanaman yang tumbuh dengan baik di udara yang sejuk. Nah, ayo kita perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, ini adalah gambar yang namanya perkebunan teh. Sudah kalian lihat? Nah, dari yang kita lihat bahwasanya perkebunan teh ini berada di daerah pegunungan, yang mana di pegunungan ini memiliki udara yang sejuk. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apa manfaat teh bagi kita? Tadi ibu sudah bacakan mengenai manfaat teh bagi kita. Apa? Ya, betul. Apalagi? Untuk menyembuhkan sakit kepala. Nah, manfaat dari teh ini adalah salah satu tanaman yang mampu membuang racun di dalam tubuh, meningkatkan imunitas tubuh, serta mengobati sakit kepala, dan masih banyak lagi manfaat dari teh ini. Soal yang kedua, kira-kira di mana teh itu tumbuh? Tadi kita sudah mempelajarinya ya. Di mana kira-kira? Ya, di pegunungan, benar. Teh itu tumbuh di daerah pegunungan yang berudara sejuk. Ya, jadi kita lupa ya. Oke, selain tentang tempat pertumbuhan atau tempat hidup tanaman teh. Nah, biar ibu ceritakan ya, biar ibu bacakan. Nah, tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh di masyarakat berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh subur di wilayah pegunungan yang berudara segar.
dari cerita tentang hidup tanaman teh. Nah, pertanyaannya itu, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Nah, tanaman teh ini tumbuh dengan baik di salah satu tanaman tropis yang tumbuh pada ketinggian antara 200 sampai 2000 meter di atas permukaan air laut. Nah, ada lagi pertanyaan yang kedua, yang mana apa yang terjadi apabila tanaman teh harus terus-menerus dikonsumsi besar-besar? Nah, maksudnya itu apa yang terjadi bila tanaman itu terus dikonsumsi secara besar-besaran? Jadi yang terjadi apabila tanaman teh dikonsumsi terus-menerus dan secara besar-besaran, maka tanaman teh akan terganggu kelestariannya. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kalian sudah mengerti? Sudah. Nah, dari cerita tentang hidup tanaman teh tadi, kita telah banyak mendengarkan tentang bagaimana pertumbuhan tanaman daripada tanaman teh ini. Mengapa kita harus menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam? Nah, untuk menjaga sumber daya alam atau kelestariannya itu sangat penting. Itu satu yang dilakukan yaitu untuk mencegah pencemaran air, di mana air tidak bercemar di mana. Ya, apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadinya pencemaran? Yaitu satu, melakukan reboisasi atau penghijauan. Kedua, tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan. Ayo kita amati gambar yang ada di bawah ini. Nah, ini gambarnya ya. Namanya proses pembuatan teh, yang mana proses pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, berapa proses? Ada 4. Apa saja itu yang 4 itu? Pertama, yaitu menanam teh. Bertugas menanam tanaman teh ketika perkebunan mulai ditanami. Kedua, yaitu memetik teh. Bertugas memetik teh yang ada di kebun teh. Mengelola teh. Bertugas untuk mengelola teh di dalam pabrik. Keempat itu mengemas teh. Bertugas memasukkan teh ke dalam kemasan yang siap untuk dijual. Nah, jadi dalam proses pembuatan teh ini ada 4 cara, yaitu yang pertama yaitu